Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Setioko, PJKF 2017. Saya perwakilan dari kelompok 1 kewirausahaan. Ya, di sini kelompok kami ingin membahas suatu materi yang berkaitan dengan wirausaha, berkaitan dengan bisnis. Ya, nama materinya adalah selling skill. Ya, apa itu selling skill? Selling skill itu kemampuan seseorang untuk menjual suatu barang ataupun jasa. Namanya juga selling gitu loh. Selling itu menjual. Nah, ini skill yang harus dimiliki oleh para wirausahawan. Semua wirausahawan membutuhkan yang namanya selling skill. Nah, seperti apa detail-detailnya selling skill nanti akan dijelaskan oleh kelompok kami, kelompok 1. Oleh teman-teman saya nanti akan menjelaskan secara mendetail tentang selling skill tiap detailnya. Jadi mohon di video ini diperhatikan dan dicermati betul-betul, karena video ini saya rasa ini sangat bermanfaat bagi kalian yang ingin menjadi wirausahawan, terutama para kaum muda, wirausahawan muda. Ini sangat bermanfaat sekali, tolong dilihat dan dipelajari. Oke, untuk materinya langsung saja, cus. Untuk ke materi, selling skill yang dibutuhkan oleh pelaku pasar atau penjual. Yang pertama, mudah beradaptasi dengan keinginan para konsumen. Kita sebagai pelaku pasar atau penjual tak jarang menemui berbagai karakter konsumen dengan berbagai keinginannya. Tak hanya itu, mereka juga ingin semua kebutuhannya dipenuhi oleh pelaku pasar atau penjual. Maka dari itu, kita sebagai pelaku pasar atau penjual mampu beradaptasi dan memenuhi semua keinginan konsumen sehingga mereka loyal menjadi pelanggan kita. Jika kita mampu menerapkannya, maka mereka akan terus-menerus membeli produk atau barang yang kita jual. Selanjutnya, selling skill yang harus dibutuhkan oleh para pelaku pasar. Yang kedua adalah tidak mudah emosi ketika menghadapi para konsumen. Jadi, teruslah untuk menawarkan produk atau jasa kita. Jika ada konsumen yang bilang mahal tentang produk atau jasa kita, mungkin itu bukan target market kita. Dan jika ada yang sudah deal atau menyepakati akan membeli produk atau jasa kita tetapi membatalkan secara sepihak, tetaplah bersabar, karena mungkin bukan rezeki kita. Jadi kita tetap selalu berpikiran positif. Mungkin lain kali mereka akan beli, waktu yang akan datang mereka akan beli karena sudah tahu produk kita. Jadi kita sebagai pelaku pasar menempatkan konsumen itu sebagai raja yang akan dilayani dengan produk atau jasa kita. Lanjut. Bukan pelaku pasar yang ketiga adalah membangun komunikasi pemasaran yang efektif. Maksudnya, meskipun Anda adalah seorang penjual dan masyarakat umum merupakan target pemasaran Anda, tapi jangan kita membatasi komunikasi yang terbangun agar kedekatan antara penjual dan pembeli bisa terjalin dengan baik. Bila perlu, jadilah sahabat bagi konsumen agar kedepannya Anda bisa mengetahui kebutuhan, keinginan, dan permintaan para konsumen. Keempat, memiliki cara efektif untuk menghubungi para pelanggannya. Selain jago dalam memikat calon konsumen, tentunya seorang pelaku pasar juga harus handal dalam memfollow up calon pelanggan Anda. Gunakan cara-cara efektif agar Anda tidak terkesan memaksa calon konsumen Anda. Misalnya, Anda dapat menghubungi mereka pada waktu santai, serta gunakan bahasa yang bersahabat agar konsumen memberikan respon yang positif pada Anda. Ya, selanjutnya selling skill atau teknik penjualan yang kelima yang harus dimiliki oleh pelaku pasar adalah dengan melibatkan konsumen secara langsung. Ya,
yang berpengaruh salah satunya yang pertama yaitu penampilan, baik dari penampilan sellingnya sendiri maupun produk yang akan ditawarkan. Jadi untuk penampilan selling sendiri harus berpenampilan yang menarik, rapi dan wangi. Dan sebaliknya juga produk yang akan ditawarkan juga yang menarik supaya konsumen akan lebih tertarik untuk membeli. Selling skill yang kedua yang harus kita kuasai adalah kemampuan. Kita harus memiliki kemampuan untuk survive dalam bidang bisnis yang sedang kita tekuni. Di lain sisi, kita juga harus mengetahui seluk-beluk bidang bisnis kita agar kita dapat menguasai ranah dalam menjajakan produk yang akan kita tawarkan. Kemampuan yang harus kita miliki antara lain adalah kemampuan untuk bersosialisasi, kemampuan untuk berkomunikasi dengan konsumen, kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Itu akan sangat membantu dalam bidang bisnis agar bisnis kita dapat terjaga dan berjalan dengan baik. Untuk berikutnya akan dilanjutkan oleh Anjas Andika. Terima kasih. Selain penampilan dan kemampuan, yang berpengaruh dalam selling skill selanjutnya yaitu sikap. Di mana sikap adalah yang menjadi sorotan penting dalam seorang selling skill. Nah, apa saja sih sikap yang harus dikuasai selling skill? Yang pertama, dia harus ramah, dia harus sopan, dan harus bisa menghargai konsumen. Yang kedua, dia harus memiliki pendekatan keyakinan. Seseorang akan yakin jika selling skill mampu berbicara atau menjelaskan produknya dengan baik dan jelas, serta ia mampu mengubah suasana kaku menjadi lebih harmonis dan tidak lupa menimbulkan motivasi untuk membeli. Yang ketiga, seorang selling skill tentunya harus paham akan produk yang ia tawarkan. Nah, yang terakhir, sebagai seorang selling skill harus memiliki pikiran yang positif, yaitu dengan antusias menjual barangnya secara maksimal dan percaya diri dan percaya tinggi akan produk yang ia jual. Skill yang harus ditingkatkan salah satunya yaitu target konsumen. Kenapa demikian? Karena target konsumen merupakan salah satu tujuan dari bisnis. Bagaimana sih cara menentukan target konsumen? Yang pertama, kalian harus menentukan siapa target konsumen Anda. Kedua, kalian harus mengetahui kebutuhan di dalam pasar. Yang ketiga, evaluasi pemasaran. Yang keempat, kalian harus menentukan strategi pemasaran Anda. Yang kelima, evaluasi respon atau dari konsumen Anda. Jadi pada intinya kalian harus mengetahui bagaimana kondisi di dalam pasar tersebut, sehingga kalian akan mudah dalam menentukan target konsumen, dan pastinya nanti target konsumen Anda akan tercapai. Beli konsumen. Jika Anda telah menentukan target penjualan Anda, maka Anda bisa melihat bagaimana daya beli mereka. Apakah mereka bisa membeli produk Anda dengan harga yang Anda bandrol tersebut atau tidak? Anda bisa melihat bagaimana mereka membeli produk lainnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Jika mereka membelinya, mereka juga bisa mampu membeli produk Anda. Daya beli ini sangat penting bagi Anda agar tidak terjadi kesalahan penargetan konsumen. Daya beli konsumen ini kadang dipengaruhi oleh faktor lingkungan maupun faktor internal konsumen tersebut. Adalah salah satu cara di mana kita menentukan pasar untuk produk yang akan kita jual, menentukan lingkungan target, mampu menentukan apakah produk kita akan laku atau tidak. Misal, jika kita akan menawarkan produk minuman dingin, maka setidaknya kita harus mencari tempat yang mendukung untuk minuman dingin itu untuk diminum. Salah satunya adalah di tempat-tempat gersang atau banyak orang yang beraktivitas olahraga atau berkeringat. Misal, jika kita memasarkan produk kita di area pegunungan yang memiliki suhu cukup rendah atau dingin, pasti produk kita tidak akan ada yang membeli satupun, karena di sana yang dibutuhkan adalah minuman hangat. Jika kita memaksa untuk berjualan di minuman dingin itu, kita hanya bisa berjualan minuman hangat seperti kopi, coklat panas, susu panas, dan lain-lain. Ada banyak faktor yang membuat selling skill kita meningkat. Salah satunya adalah kita mendapatkan motivasi dari luar. Dari luar itu dari mana? Dari orang lain atau dari keluarga, teman, sahabat. Tentunya
tidak ada yang asing lagi dengan nama Aqua. Aqua adalah salah satu merek air mineral yang kita kenal dari zaman dahulu sampai sekarang. Tips untuk meningkatkan selling skills yang selanjutnya yaitu hilangkan persepsi negatif. Ya, kita tidak boleh selalu berpikiran bahwa produk kita akan selalu mendapatkan penolakan dari konsumen. Itu sama artinya kita menyerah sebelum berperang. Kita harus tetap optimis bahwa produk kita masih banyak disukai oleh konsumen lain. Kita tidak boleh memiliki pemikiran negatif itu. Karena apa? Karena itu akan menghancurkan semangat kita dalam menjual produk kita. Jadi ingat, miliki pemikiran positif. Karena apa? Karena itu bisa membuat kita semangat dalam memasarkan produk kita. Untuk meningkatkan selling skill selanjutnya yaitu komunikasi. Jadilah komunikasi dengan setiap orang atau target penjualan Anda untuk memudahkan pemasaran Anda, di mana dengan komunikasi yang baik akan membuat para pelanggan Anda merasa nyaman dengan tutur kata yang baik. Anda dapat melakukan komunikasi tidak hanya dengan bertemu secara langsung, tetapi juga melalui telepon atau juga dengan media sosial. Anda dapat mencantumkan nomor telepon Anda dan juga sosial media Anda atau produk sehingga pelanggan dapat membelinya secara online atau memesan terlebih dahulu supaya tidak kehabisan. Tanggapan yang cepat dan ramah akan menjadikan pelanggan konsumen lebih tertarik pada apa yang akan Anda jual. Bagaimana dengan video yang tadi? Apakah sudah mengedukasi? Kalian sudah paham tentang selling skill? Ya, kurang lebihnya seperti itu. Itu adalah dasar-dasar dari selling skill yang telah kita jelaskan. Bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya harap kalian bisa memahami dan bisa mempraktekkan. Apabila dari kalian masih ada yang kurang jelas dan kurang paham, silahkan tulis di kolom komentar. Kalian bisa mengkomentari pertanyaan-pertanyaan apapun yang ingin kalian sampaikan kepada kami. Setiap pertanyaan yang ditaruh di kolom komentar, insya Allah akan kami jawab secara tepat dan cepat. Ya, itu saja persembahan dari kelompok kami. Semoga materinya bermanfaat buat kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.